Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Lala Anissa Janatin Soleha sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua, Ibrahim sebagai pemateri kedua akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Standarisasi, Akreditasi Madrasah, dan Ekspektasi Masyarakat Islam. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian serta pentingnya standarisasi dan akreditasi madrasah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 22 dikatakan bahwa pengertian akreditasi merupakan kegiatan penilaian layak dan tidaknya suatu program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional atau disebut BANS atau M atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Selanjutnya, standar-standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Standar isi berisi tentang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belanja, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua adalah standar proses. Proses pembelajaran suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi siswa. Yang ketiga, standar kompetensi. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok kuliah. Mutu pendidikan turut ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tertentu dan kualitas lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan dan fungsi akreditasi madrasah. Tujuan akreditasi madrasah ialah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah guna menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dari madrasah. Hubungan akreditasi dengan ekspektasi masyarakat. Tujuan dari hubungan akreditasi masyarakat antara lain adalah dapat menunjukkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperoleh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, serta menggairahkan masyarakat untuk menjalinkan hubungan dengan madrasah atau sekolah. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh madrasah dalam menarik simpati masyarakat terhadap madrasah dan menjalin hubungan harmonis antara madrasah dengan masyarakat. Kesimpulan dari materi tersebut, akreditasi merupakan suatu tindakan menilai tingkat kelayakan setiap sekolah dengan cara
membandingkan keadaan suatu sekolah menurut kenyataan dan kriteria, yaitu standar yang telah ditetapkan. Jika menurut kenyataan lebih besar atau sama dengan standar, maka dinyatakan terakreditasi. Jika menurut kenyataan lebih kecil dan daripada standar yang telah ditetapkan, dinyatakan tidak terakreditasi. Dalam penetapannya, akreditasi memiliki beberapa standar kompetensi serta standar pendidik dan kependidikan. Selain itu, akreditasi juga memiliki fungsi dan tujuan, yaitu sebagai kegiatan memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah. Keadaan dan kinerja madrasah guna menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga masyarakat merasa memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang dipilihnya, agar terhindar dari adanya praktik yang bertanggung jawab. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.